Nuh berumur 600 tahun pada waktu air bah datang melanda bumi, dan untuk menyelamatkan diri dari air bah, masuklah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, serta istri anak-anaknya ke dalam bahtera itu. Dari binatang-binatang yang halal dan yang tidak halal, burung-burung, serta segala yang merayap di bumi, datanglah sepasang-sepasang kepada Nuh di dalam bahtera, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah melanda bumi. Pada tahun ke-600 kehidupan Nuh, di hari ke-17 bulan kedua, terpancarlah semua mata air samudera raya, dan pintu-pintu air di langit pun terbuka. Hujan turun ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga, Nuh beserta anak-anaknya, yaitu Sem, Ham dan Yafet, juga istrinya, dan ketiga istri anak-anaknya masuk ke dalam bahtera. Mereka diiringi oleh segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yaitu segala unggas yang bersayap. Semuanya datang kepada Nuh dan masuk ke dalam bahtera, sepasang-sepasang dari segala makhluk hidup yang bernyawa. Semua yang datang dan masuk adalah yang jantan dan betina dari segala makhluk, seperti diperintahkan Allah kepadanya. Kemudian Allah menutup pintu bahtera itu setelah Nuh masuk. Demikianlah dihapuskan segala makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik manusia, hewan, binatang melata, maupun burung-burung di udara. Semuanya dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dengan semua yang ada bersamanya dalam bahtera itu. Pada pelajaran ini, kita melihat apa kesudahannya hidup Nuh dan orang lain yang ada di sekitarnya. Ini bukan hanya cerita yang terjadi beberapa waktu pada masa lalu. Namun hal seperti ini terjadi di sekitar kita sekarang. Sangat jarang kita akan ketemu orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Banyak orang sekitar kita hanya mencari hidup lebih enak, mencari uang, dan hal-hal lain yang kita butuhkan dalam hidup sekarang. Mereka tidak mau memikirkan masa depan. Padahal mengetahui masa depan itu sangat penting. Kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan sekarang supaya menjadi bahagia di masa depan. Orang menjadi sukses dalam hidup itu biasanya orang yang memikirkan masa depan. Banyak orang yang lahir dalam keluarga miskin, berjerih payah, namun karena ia mulai memikirkan masa depan, ia berusaha keras, tidak membiarkan diri malas atau bersantai saja. Maka setelah beberapa waktu lewat, ia dapat berhasil. Namun sukses kebanyakan orang seperti itu hanya sebatas hidup di bumi di sini. Orang itu tidak memikirkan tentang hari kiamat dan apa yang akan terjadi setelah hari itu. Alangkah baiknya kita teman-teman akan memikirkan masa depan setelah hari kiamat juga. Nuh adalah salah satu teladan tersebut. Semua orang di sekitarnya tidak peduli tentang masa depan, tidak peduli tentang Allah. Mereka hanya ingin hidup seenak-enaknya dan berbuat banyak dosa. Namun, Nuh memilih untuk menjalani hidup benar dan bergaul dengan Allah. Ia tidak peduli tentang pendapat orang lain. Ia tidak mau terpengaruhi oleh kawan, rekan kerja, keluarga, atau siapapun. Ia terus mencari Allah dan menjalani hidup benar. Allah memberikan peringatan bahwa ia akan menghakimi manusia karena kejahatan mereka. Nuh tahu itu, dan dia berusaha menyelamatkan dirinya dan orang lain juga. Namun hampir tidak ada orang yang mendengarkannya. Hanya beberapa orang dari keluarganya ingin patut. Semua orang lain menertawakan, mencela dia. Apa saja yang mereka lakukan, Nuh tidak peduli. Ia terus memikirkan masa depan dan bergaul dengan Allah. Pada akhirnya, semua orang itu yang hanya mencari kesenangan binasa. Namun Nuh selamat dengan kerabatnya yang ingin patut. Ini teladan bagi kita teman-teman. Jika kalian ingin menjadi bahagia di masa depan, pada hari akhirat,
Dan dalam hidup ini juga, janganlah melihat apa yang orang lain lakukan. Siapapun itu, mari kita terus belajar dan mencari Allah, supaya hidup kita menjadi seperti hidup Nuh. Kita tahu bahwa kita telah dekat pada hari kiamat. Banyak hal yang terjadi di dalam masyarakat sekarang menunjukkan bahwa kita telah dekat pada hari kiamat. Orang yang tidak peduli Allah akan menderita. Kecelakaan akan menimpa mereka, sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Tetapi bila kita akan berusaha mencari Allah dan hidup benar, kita akan menjadi bahagia. Jangan menyerah ya teman-teman. Mari kita lebih banyak pelajari kitab suci dan melakukan segala sesuatu yang tertulis di sana.